Jos Nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya, sang editor alias abdi dalamnya Oda sudah memberikan bocoran berupa preview untuk manga One Piece chapter 1183. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, guys. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Yap, mari kita mulai dengan informasi pertama yang sudah dibocorkan untuk One Piece chapter 1183. One Piece akan menjadi sampul utama WSJ edisi ke-26 minggu depan bersamaan dengan rilisnya chapter 1183 ditambah dengan color spread yang akan digambarkan oleh Oda. Yap, sekarang kita masuk ke dalam preview resmi untuk One Piece 1183. Imu menyerbu dan melancarkan serangan ke Elbaf. Lalu bagaimana dengan Loki dan Luffy? Yap, Luffy kini disebutkan dalam preview. Apakah dia akan muncul di chapter 1183? Benar ya kok. Ditambah dengan digambarnya sosok Imu dan Luffy dalam preview yang ada di majalah Weekly Shonen Jump edisi ke-25, di mana hal ini menambahkan petunjuk jika pertarungan antara Luffy dan Imu di Elbaf benar-benar akan segera dimulai. Yap, sekarang mari kita bahas apa yang akan terjadi di One Piece 1183 berdasarkan preview yang sudah diberikan oleh sang editor. Sebelum itu, ada tambahan early hint dari salah satu leaker yang mengatakan untuk bersiap dengan pertarungan yang sebenarnya di One Piece 1183. Yap, saat ini peta pertarungan di Elbaf semakin mengerucut dan hanya petarung terkuat di bajak laut topi jerami serta para raksasa Elbaf saja yang mendapatkan jatah pertarungan epik ini. Yap, mereka adalah trio monster kru topi jerami yaitu Luffy, Zoro, dan Sanji serta Loki dan Ragnar dari pihak raksasa Elbaf yang bisa dikatakan setara dengan para musuh yang kini sedang menginvasi negeri Elbaf. Musuh yang harus mereka hadapi saat ini adalah dua anggota Ksatria Dewa, yaitu Somers dan Killingham, yang sudah mendapatkan buff dari Imu. Sebelum mereka mendapatkan buff Omen dari Imu, perbedaan kekuatan antara Somers dan Killingham dengan Zoro dan Sanji terlihat sangat jauh. Bayangkan saja seorang Killingham bisa dikalahkan oleh Sanji hanya dengan satu kali tendangan, sedangkan Somers bisa ditaklukkan hanya dalam satu kali pukulan oleh Luffy. Dan seharusnya kekuatan Somers dan Killingham kini sudah bisa dikatakan setara dengan Zoro dan Sanji atau bahkan bisa sedikit lebih kuat. Somers bisa mengangkat satu kapal raksasa milik raksasa Elbaf hanya dengan punggungnya saja. Lalu Killingham bahkan senjatanya juga mendapatkan buff dari Omen milik Imu. Pertarungan antara Zoro melawan Somers dan Sanji melawan Killingham akan terjadi di One Piece 1183. Lalu siapa yang akan menghentikan monster mimpi Zaza untuk membawa para anak-anak ke arah pelabuhan? Disinilah peran dari kru topi jerami yang lain. Dan sosok yang paling dekat dengan Zaza saat ini selain Sanji adalah Chopper. Chopper terakhir diperlihatkan berada di desa barat untuk merawat semua orang yang terluka. Jika benar Chopper memiliki kekuatan buah iblis dewa hutan, maka konfrontasinya dengan Zaza sang dewa hujan sepertinya akan menjadi sangat menarik. Bisa saja kekuatan tersembunyi milik Chopper akan kembali tertrigger seperti saat dia secara ajaib bisa mengembalikan para raksasa yang terkena efek Domi reversi menjadi normal kembali hanya dengan sekali sentuhan. Musuh selanjutnya yang harus dilawan dan setidaknya bisa dipukul mundur yaitu Imu. Saat ini Loki lah yang sedang berkonfrontasi dengan Imu. Loki sudah mencoba bertarung dengan wujud raksasanya serta wujud naga Nidhoggnya dan keduanya sama-sama bisa diimbangi oleh Imu. Sudah saatnya Loki menggunakan mode hybridnya, mode yang sama ketika dia berhasil memojokkan Harald 14 tahun yang lalu dengan serangan cakar dan juga hantaman Ragnarnya. Sebelumnya, Loki juga mengatakan jika dia kesulitan untuk mencari keberadaan dari Imu ketika berada dalam wujud naganya karena ukurannya yang terlalu besar.
Hybrid Loki kemungkinan besar pasti akan muncul di One Piece chapter 1183, di mana sebelumnya kita sudah diperkenalkan secara resmi dari Ragnir, sang tupai es Ratatos, melalui description box. Dan jika kalian sadari, buah iblis Loki belum diperkenalkan secara resmi melalui description box, di mana kemunculan dari mode Hybrid Loki ini akan menjadi momen yang pas untuk meresmikan nama buah iblis milik Loki ini melalui kotak deskripsi. Lalu bagaimana dengan Luffy? Seharusnya inilah saatnya yang tepat untuk dia muncul. Namun ada skenario menarik kapan Luffy akan muncul dan bertarung melawan Imu. Momen terbaiknya adalah ketika Loki sudah dibantai habis-habisan dan dalam keadaan terluka parah, kemudian akan dihabisi oleh Imu. Disitulah Luffy akan muncul dan menghajar Imu. Mirip seperti skenario ketika Luffy menyelamatkan Law dari Doflamingo di Dressrosa. Jika kalian sadari, cerita antara Law dan Loki sedikit mirip. Kehilangan Corazon karena dihabisi oleh Doflamingo, tapi kematian Corazon juga ada andil besar dari kesalahan Law kecil. Lalu Loki juga kehilangan Harald karena dia dikendalikan oleh Imu. Namun Loki juga lah yang memiliki andil besar dalam kematian ayahnya. Pertarungan Luffy melawan Imu pasti tak akan berlangsung lama, karena sepertinya Imu memiliki batas waktu tertentu untuknya bisa berada di dunia bawah. Semua ini tersirat dari perkataan Imu sendiri dan juga kata-kata para bawahannya. Imu mengatakan pada Somers jika mereka tak punya banyak waktu lagi. Bahkan Somers sendiri menjelaskan jika mereka harus segera menculik para anak-anak dan membawa mereka pergi dari Elbaf dalam waktu 5 menit. Bahkan para Gorosei mencoba mencegah Imu agar tidak pergi dari Merijoa karena tubuhnya tidak seharusnya berada di dunia bawah. Meskipun waktu Imu terbatas, pasti itu sudah cukup untuk membuat Luffy babak belur. Karena saat ini, wujud Gear 5 Luffy alias perubahan Nikanya masih belum mencapai wujud sempurnanya. Jika kita melihat sosok Zaza, sang dewa hujan, dan juga wujud Imu yang seharusnya juga merupakan salah satu dari perwujudan buah iblis dewa, mereka berdua memiliki sebuah lingkaran penuh yang ada di belakang punggung mereka. Bahkan Enel saja yang mengaku-ngaku sebagai dewa dengan sengaja memasang sebuah lingkaran di punggungnya. Wujud Nika Luffy hanya terlihat memiliki Hagoromo yang ada di punggungnya, masih sama seperti para pemilik buah iblis Zoan yang sudah mencapai tahap Awakening. Bagaimana jika ada wujud Awakening sempurna dan Luffy belum mencapai level tersebut? Nika dikatakan sebagai dewa matahari, namun wujudnya sama sekali tidak merepresentasikan matahari. Bahkan Zaza, sang dewa hujan saja, wujudnya transparan dan tubuhnya dipenuhi dengan air. Lalu lingkaran yang berada di punggungnya juga terbuat dari air. Ini merupakan sebuah petunjuk besar jika wujud sempurna dari Nika Luffy, dia akan memiliki lingkaran berbentuk cincin matahari di punggungnya, dan bisa jadi rambutnya juga akan memperlihatkan kobaran api. Bahkan Oda sendiri sudah pernah menggambarkan wujud Luffy dengan kobaran api di rambutnya dalam Color Spread chapter 1028. Ditambah lagi dengan pernyataan Oda dalam sebuah wawancara, jika kemampuan Nika Luffy saat ini yang membuatnya mampu menciptakan benda-benda dari Hagoromonya seperti goggles dan topi, barulah awal dari kekuatan Nika yang sebenarnya. Itu artinya kekuatan Nika dalam wujud Full Awakening pasti akan sangat mengerikan. Kemampuan imajinasi tanpa batas yang bahkan ditakuti oleh Imu dan pemerintah dunia. Bagaimana kekuatan sejati dari Nika ini akan sangat mirip seperti apa yang bisa dilakukan oleh Imu. Dengan omennya, Imu bisa menciptakan apapun yang dia mau. Bahkan dia bisa memperbesar tubuhnya menggunakan omen miliknya itu. Dan yang paling menarik adalah dia dapat memberikan buff omen kepada anak buahnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Menarik sekali apabila Luffy dalam wujud Nikanya juga bisa memberikan buff kepada nakamanya agar bisa menandingi kekuatan dari para Karocho milik Imu. Sekali lagi, pertarungan Luffy melawan Imu tak akan berlangsung lama, kemungkinan besar tak akan lebih dari 5 menit. Imu pasti akan mendominasi
dan berujung pada kekalahan Luffy. Meskipun begitu, Imu tak akan sempat menghabisi Luffy karena waktu berkunjungnya sudah habis dan dia harus kembali ke Merijua. Kekalahan Luffy ini akan men-trigger Luffy untuk mempelajari siapa itu Nika dan siapa itu Joy Boy, di mana hal ini akan memberikan jalan kepada Luffy untuk bisa membangkitkan kekuatan terbesar dari Dewa Matahari Nika. Pada akhir One Piece chapter 1183, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.